Pertama kita siapkan keju cheddar sebanyak 50 gram yang sudah diparut ya. Kemudian ada susu cair sebanyak 50 ml. Selanjutnya teman-teman bisa langsung menyalakan api dan masak sampai kejunya menjadi lumer. Nah, ini masaknya menggunakan api kecil saja ya, supaya nggak cepet gosong. Selanjutnya kalau kejunya sudah lumer, tambahkan margarin atau butter sebanyak 100 gram. Nah, selanjutnya silahkan dimasak sampai margarin atau butternya ini lumer, jangan sampai mendidih ya, supaya nanti tekstur bolunya tidak kering, cukup sampai lumer seperti ini. Selanjutnya angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan bahan kering. Di sini untuk bahan kering ada tepung terigu sebanyak 180 gram tepung terigu. Kemudian ada susu bubuk sebanyak 30 gram atau 2 sendok makan. Dan ada tepung maizena sebanyak 20 gram atau sebanyak 2 sendok makan. Nah, ini bahan keringnya teman-teman bisa langsung campurkan ya, antara tepung terigu, tepung maizena dan susu bubuk. Selanjutnya untuk bahan kering kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk adonan telur, di sini saya menggunakan 4 butir telur utuh. Telurnya suhu ruang ya. Selanjutnya ada emulsi cake 3/4 sendok teh, boleh pakai SP, Ovalat atau TBM. Kemudian ada gula pasir sebanyak 180 gram gula pasir. Dan vanili bubuk 1/4 sendok teh supaya tidak bau amis. Selanjutnya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Pastikan panci dan pengaduk mixernya ini bebas dari air, minyak atau lemak ya. Jadi kalau teman-teman nyuci harus benar-benar bersih dan jangan lupa dielap sampai benar-benar kering ya, sehingga panci dan pengaduk mixernya ini bebas dari air, minyak ataupun lemak. Nanti ketika teman-teman ngaduk adonan, mixer adonan jadi cepat mengembang ya. Kadang adonan telur tidak mengembang, tidak naik tuh biasanya karena ada air atau ada lemak atau minyak di panci atau pengaduk mixernya. Selanjutnya di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi dalam waktu 8 menit sampai 10 menitan, tergantung kecepatan mixer teman-teman. Mixer sampai putih dan berjejak seperti ini ya, sudah mengembang, hasilnya seperti ini. Selanjutnya tambahkan bahan kering. Untuk bahan kering silahkan teman-teman diayak ya, supaya bahan keringnya ini lebih bersih dan butirannya pun lebih halus. Selanjutnya mixer menggunakan kecepatan paling rendah ya, atau speed 1 ya. Ini kebalikannya, kalau teman-teman ngaduk telur di awal tadi menggunakan speed tinggi, tapi pas mencampur adonan tepung terigu gunakan speed paling rendah atau speed 1. Waktunya jangan terlalu lama mixernya ya, cukup sebentar saja asal tercampur. Kalau adonannya ini diaduk dengan adonan tepung ini terlalu lama, nanti hasilnya kurang bagus adonannya. Oke, selanjutnya kalau sudah tercampur, teman-teman bisa langsung masukkan adonan basah ya. Adonan basah tadi ya yang sudah disiapkan di awal, itu ada margarin, ada susu cair, dan ada parutan keju yang sudah dimasak di awal. Selanjutnya silahkan teman-teman aduk menggunakan metode aduk balik seperti ini, supaya adonannya ini lebih cepat tercampur rata. Pastikan tidak ada endapan di bagian bawah ya,
tidak ada endapan margarin di bagian bawah. Pastikan semuanya benar-benar tercampur merata ya, supaya nanti hasil bolunya juga bagus ya. Kemudian kalau adonannya ini sudah tercampur rata, kita bisa siapkan loyang. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 cm, oles dengan margarin dan ditabur dengan tepung ya. Kemudian silahkan teman-teman tuang adonan di loyang yang sudah disiapkan. Selanjutnya ratakan dan rapikan adonan, kemudian hentakan 2-3 kali adonannya. Dan selanjutnya tinggal di oven ya, menggunakan suhu 170 derajat. Saya menggunakan api atas bawah atau sesuaikan dengan oven masing-masing selama 10 menit terlebih dahulu ya. Ini saya oven selama 10 menit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah 10 menit kemudian, ini adonannya masih belum matang ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa langsung tabur keju di bagian atas bolunya ini. Nah, kenapa pas nabur kejunya ini enggak di awal tadi saja ya, pas nuang adonan? Kenapa harus sekarang? Supaya kejunya ini enggak tenggelam ya teman-teman. Kalau teman-teman tadi pas nabur kejunya di awal-awal pas mau ngoven, biasanya kejunya kan tenggelam. Nah, jadi silahkan teman-teman oven dulu selama 10 menit. Setelah itu keluarkan dari oven, kemudian ditabur dengan keju. Nah, kalau sudah di topping dengan keju sesuai dengan selera teman-teman ya, sebanyak apa silahkan. Nah, seperti ini ya, ini sudah diratakan dan dirapikan kejunya. Selanjutnya teman-teman bisa oven kembali selama 45 menit menggunakan suhu 170 derajat atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Pokoknya di oven sampai matang ya, sesuai dengan oven teman-teman di rumah. Nah, ini saya oven dulu ya. Kemudian kalau sudah di oven selama 45 menit atau sesuai dengan oven teman-teman di rumah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini tinggal nunggu dingin baru teman-teman keluarkan dari loyang ya. Ini jadi diistirahatkan dulu sampai suhunya nggak panas, baru dibalik dari loyang. Oke teman-teman, ini sudah nggak panas, ini saya langsung balik saja ya. Nah, ini saya balik dan langsung saya pindahkan ke piring saja. Dan ini dia hasilnya teman-teman, bolu kejunya menggunakan 4 butir telur. Walaupun menggunakan 4 butir telur, hasilnya tetap bisa tinggi. Dan untuk rasanya seperti apa, yuk kita cobain ya. Nah, ini pas dipotong kerasa banget nih, bolunya tuh empuk. Untuk rasanya seperti apa, nanti kita cobain terlebih dahulu. Ini ya teman-teman, ini saya potong dulu ya. Untuk hasilnya seperti ini nih, dalamnya nih bolu kejunya. Kemudian untuk rasanya, yuk kita cobain dulu. Rasanya enak, teksturnya lembut, dan untuk rasa kejunya ini enggak begitu kerasa banget ya, karena tadi saya gunakan 50 gram saja keju, tapi ini sudah lumayan enak lah. Kalau teman-teman pengen jual harga yang ekonomis, bolu keju bisa pakai resep ini. Dan tipsnya supaya teman-teman bisa dapetin bolunya ini teksturnya nggak kering, yaitu tadi ya, pas
teman-teman lelehin margarin, jangan sampai mendidih ya, cukup sampai meleleh saja supaya nanti hasil bolu kejunya rasanya nggak kering dan rasanya mantap.